Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gian Tutorial. Dan di video kali ini aku bakal bikin tutorial bagaimana cara bikin thumbnail menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya aku bikin thumbnail menggunakan Pixel Lab, hasilnya kurang memuaskan dan aku pakai Canva karena hasilnya terlihat lebih bagus, lebih profesional, lebih jernih, dan ada template yang bisa kita gunakan. Bedanya kalau di Canva di sini kita ngeditnya secara online. Jadi kalau kalian lagi nggak tersambung ke internet itu nggak bisa. Tapi kalau di Pixel Lab itu offline. Nah, itu salah satu kelebihan masing-masing ya. Jadi di Pixel Lab ini kalian bisa ngedit secara offline, tapi kekurangan Pixel Lab itu tidak ada template. Jadi otomatis kalian di sini harus ngedit secara manual dan pilihannya itu nggak banyak. Kalau di Canva ini pilihannya lebih banyak, lebih keren, dan fitur-fiturnya itu lebih oke. Jadi kalau mau lebih profesional bikin thumbnail YouTube itu pakai Canva ya. Pertama kita bikin klik tambah dulu, klik tambah yang warna ungu ini. Kemudian kalian klik di ukuran khusus, rasio tinggi lebarnya untuk video thumbnail YouTube 1980 1920 kali 1080, atau kalian klik yang ada tulisan gambar mini YouTube tadi itu, maka secara otomatis bakal dimasukkan ke ukuran untuk thumbnail YouTube. Nah, sekarang kita cari templatenya nih. Cari template yang berhubungan dengan judul video kalian. Ini saran dari aku ya, karena thumbnail YouTube sama judul video itu harus saling berkaitan. Jadi video YouTube yang akan aku bikin thumbnailnya, judulnya di sini cara copy tag di blog yang tidak bisa di copy. Jadi kita bakal cari sesuatu yang berhubungan dengan tag, blog, atau copy paste. Situs, coba aku cari situs. Jadi kita bakal cari template. Nah, ini sih bagus nih kayaknya yang atasnya. Tapi kita coba cari yang lain. Nah, berhubung di sini kita adalah seorang pengguna gratis, jadi kita nggak bisa menggunakan Canva Pro. Yang ada tulisan Pro ini itu nggak bisa digunakan. Untuk menggunakan itu kita harus berlangganan atau membayar ya. Kita cari yang versi gratis saja. Jadi kalau ada yang Pro yang menarik itu terpaksa kita skip terlebih dahulu ya, karena kita pengguna gratis di sini. Cari template sesuai yang kita mau. Oke, kayaknya yang tadi ini udah bagus ya ini ya. Nah, yang ini klik aja. Kemudian dia bakal dimasukkan ke ruang editing. Nah, ini udah masuk. Kemudian ini tulisannya bisa diubah ya. Sesuaikan sama judul video kalian aja, atau ya menurut kreativitas kalian masing-masing lah. Yang nantinya ini bisa memungkinkan penonton untuk mengklik video kalian. Nah, setelah kalian klik seperti ini, klik sunting. Lalu di sini akan saya rubah tulisannya menjadi cara copywriting di blog. Nah, ini kan tulisannya kan kelebihan ya. Jadi kita bakal pisahkan terlebih dahulu. Kita pisahkan dia. Nah, ini dia pisahkan. Oke, kalau udah dipisahkan, ini bisa diklik masing-masing ya. Nah, cara copywriting di blog. Kemudian kita bikin jadi rata tengah seperti ini. Kemudian ukurannya kita perkecil sedikit di ukuran font. Oke, seperti itu. Kemudian kita paskan. Kemudian ini tulisan ini kita ganti sunting. Cara copywriting di blog yang tidak bisa di copy. Oke, kemudian kita taruh ke sini. Terus kita ini jenis fontnya bisa kalian rubah ya, sesuka hati kalian. Ada banyak jenis font di sini yang bisa kalian gunakan, tapi kalau aku sudah cukup yang ini aja. Karena kalau terlalu lebay juga nggak bagus. Ukuran fontnya kita perbesar sedikit. Oke, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian biar lebih menarik, oke, ini kebesaran ya, kita kecilin lagi. Oke, kemudian kita geser, atau bisa kalian klik di sini. Nah, yang logo geser ini, kemudian kita sesuaikan aja nih. Kita sesuaikan tempatnya supaya lebih make sense ya. Kita geser. Oke. Nah,
Cara copywriting di blog yang tidak bisa di copy. Oke, kemudian ini kita tambahkan lapisannya ya. Kita klik tambah lagi, lalu kita ke elemen. Lalu aku bakal cari di sini background. Nah, ketikkan aja background. Kemudian silakan cari background kalian. Nah, backgroundnya juga ada yang versi Pro. Oke, background kuning. Kenapa kuning? Karena kalau kuning itu dia lebih kontras sama warna-warna yang lain. Nah, kita cari yang kuning aja. Backgroundnya kira-kira yang menarik menurut kalian yang mana? Nah, aku pilih yang ini aja ya. Nih ya, yang ini. Ini tulisan kecil ini kita klik lalu kita hapus. Lalu kita perkecil dia. Up. Nah, kita perkecil. Kemudian kita buat seperti ini, kita geser, kita paskan, kita geser. Nah, jadi sekarang lebih menarik ya. Cara copywriting di blog yang tidak bisa di copy. Nah, kemudian kita tambahkan elemen orang bertanya. Jadi biar lebih menarik kita tambahkan orang menemukan ide. Nah, ini kita carinya di bagian elemen guys ya. Nah, di elemen sini ada foto, ada grafis, video, dan audio. Nah, ini kalian cari aja nih. Nah, ini bagus nih. Nah, yang ini ya. Nah, ini bagus nih guys. Coba kita turunin ke bawah. Nah, ini bagus nih. Cara copywriting di blog. Cara copywriting di blog yang tidak bisa di copy. Nah, oke, bagus. Kemudian kita tambahkan kayaknya sih ini udah cukup ya. Ini sudah menarik ini. Ya udah gini aja nih. Ini udah, menurut aku ini udah cukup. Kalau misalnya kalian pengen tambahkan yang lain, ya boleh kalian tambahkan. Misalnya mau kalian tambahkan apa nih, thumbnail elemen apa nih, misalnya logo YouTube. Nah, tambahkan logo YouTube. Oke, kalian bisa taruh di sini. Kemudian kalian mau isi dengan nama kalian atau kalian mau tambahkan yang lainnya. Kalau menurut aku nih, aku udah puas dengan hasil seperti ini dan kita simpan. Simpannya kalian klik aja unduh, simpan sebagai gambar, kemudian klik simpan, menyiapkan desain. Karena kita di versi gratis, kita klik di bagian unduh aja tadi ya, jadi bakal diunduh. Tapi kalau yang versi Pro nanti ada pilihannya unduh dengan resolusi berapa. Ini resolusinya udah bagus nih ya, 1280 kali 720. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita tunggu lagi disimpan. Menyiapkan desain, menciptakan keajaiban. Asik. Kalau kalian mau aku kasih saran tentang bikin thumbnail apa gitu, kalian komen aja nanti biar aku coba source, coba aku review dan nanti aku bakal bikin videonya. Nah, sekarang kita coba lihat di galeri semua foto. Ini dia. Ini adalah thumbnail yang kita buat tadi. Nah, kan cukup keren kan? Gambar cukup jelas, tulisan cukup jelas, kemudian ikon-ikonnya cukup HD. Nah gitu. Nah, jadi thumbnail kalian ini cukup keren jadinya guys. Karena perpaduan antara gambar asli, laptop ini kan gambar asli, kemudian yang kartun ini kan gambar grafis ya, beserta tulisan yang dibumbui dengan warna dan background yang sangat keren. Jadi bikin thumbnail di Canva ini sangat mudah dan sangat keren gitu ya. Sangat keren untuk orang-orang profesional ini. Aku kayaknya sih berpikir kalau mereka ini ngedit gambar di Canva, dan kalian harus coba nih guys, harus belajar bikin thumbnail di Canva supaya thumbnail kalian lebih keren. Kalau yang lebih profesionalnya lagi, mungkin mereka pakai Adobe Photoshop ya. Tapi kan Photoshop itu kan rumit, ribet, dan pakai PC kan nggak se-efisien menggunakan handphone. Dan hasilnya juga nggak kalah keren sih menurut aku sih. Aku sih lebih milih pakai Canva ketimbang pakai Photoshop. Ya, itu adalah pilihan aku pribadi. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan Canva ini atau bertahan di Pixel Lab dengan penggunaan secara offline dan lebih mudah? Atau kalian lebih pro lagi nih menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator untuk membuat sebuah thumbnail sederhana untuk video YouTube kalian? Silahkan tulis komentar kalian, aku pengen tahu jawabannya di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus video-video aku yang lain. Tunggu terus update dari channel ini.
Jangan lupa supportnya, klik like, subscribe, dan kasih komentar terkait video ini. Sampai jumpa di next video.